Adik laki-lakiku, kembali dari keluarga baik. Jangan biarkan dia kabur. Bos bilang, kita harus melihatnya dalam keadaan hidup. Atau Ibu. Hari ini mungkin terakhir kalinya aku mengunjungimu. Jiang Wanli keturunan keluarga medis terkenal. Makam ibu Jiang Wanli. 3 bulan lagi, racun di dalam tubuhku akan sepenuhnya bereaksi. Tapi jangan khawatir. Aku akan berusaha semampuku untuk menemukan penawarnya. Dan kemudian membawa... lihat jasadnya. Tolong saya. Apa yang kamu inginkan? Saya bisa memberikan apapun padamu. Mu Huaisi pewaris grupmu. Racun. Sepertinya dia adalah keturunan dari tabib dewa itu. Serahkan dia padaku jika kau tidak ingin mati. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu kau yang bisa mati. Kau berani melukai saudaraku. Kau sedang menjemput ajal. Bangun. Ayo kita pergi bersama. Monster. Lari. Halo, Kakak Wanli, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu terjadi pada adik laki-laki ME. Cepat datang ke keluarga baik. penawarku. Kita akan bertemu lagi. Bai Jiangwu ayah Jiang Wanli. Masih begitu muda, tapi sudah mencuri barang. Bai Sunchang adik laki-laki Jiang Wanli. Jika kau tumbuh besar nanti, akan jadi apa kau ini? Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Kau Bai Wanli. Saya Jiang Wanli. Saya tidak akan pernah menggunakan nama belakangmu. Shunchen, maafkan aku. Kakak datang terlalu terlambat. Aku membiarkanmu menanggung ketidakadilan. Jiang Wanli, saya tidak menyangka bahwa setelah menghilang selama 4 tahun, kau masih akan kembali hidup-hidup. Bai Ji putri haram Bai Jiangwu. Tapi karena kau sudah kembali, maka aku tidak perlu menikahi. Pria jelek dari keluargamu itu, yang juga pemarah. Pria tua itu luar biasa. Tepat sekali. Liu Qinfang kekasih Bai Jiangwu. Pertunangan dengan keluargamu ini, awalnya adalah milikmu. Cepat ganti pakaianmu. Aku akan mengirimmu ke keluargamu malam ini. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Karena pertunangan ini diputuskan oleh ibumu. Kau adalah putrinya. Jadi kau berkewajiban untuk memenuhinya. Aku memenuhi kewajiban. Dan kau mengambil uang mahar, benarkah begitu? Mimpi saja. Jiang Wanli. Qinfang juga ibumu. Saat kau berbicara, tunjukkan sedikit rasa hormat. Menurutku dia ibumu. Kau mendengarkan semua yang dia katakan. Kau. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Sekarang saya akan, atas nama mendiang ibumu, memberi kau pelajaran. Tanganku. Suamiku ada apa? Sakit. Kau wanita keji. Apa yang kau lakukan pada suamiku? Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihatnya sendiri? Shuncheng, ayo pergi. Kakak akan membawamu kembali ke rumah kita. Jika kalian berdua hari ini berani melangkah keluar dari pintu ini, aku akan menghancurkan Liontin Giok ini. Liontin Giok ini, ibu tidak pernah melepasnya. Setelah ibu meninggal secara mendadak 4 tahun lalu, Liontin itu juga menghilang. Namun sekarang muncul di tangannya. Mungkinkah kematian ibu ada hubungannya dengan dia? Ada apa? Takut. Jika kau takut, patuh saja. Jika tidak, aku akan membuat peninggalan terakhir ibumu lenyap dari dunia ini selamanya. Sebaiknya kau berdoa sekarang, agar aku tidak mengetahui bahwa kau dan kematian ibuku memiliki hubungan. Jika tidak, aku tidak keberatan mengirimmu ke bawah sana untuk menemuinya. Istri. Kau. Kakak, bukankah kau bilang kau akan menceraikan keluargamu? Tang Minxin sahabat Jiang Wanli. Ini nomor telepon tuan mudamu. Apakah ini tuan mudamu? Saya putri sulung keluarga Bai. Mari kita bertemu malam ini untuk membahas pembatalan pertunangan. Baiklah. Sampai jumpa pukul 2000 malam ini. Katakan padaku nona sulung bayi ini, kenapa dia belum tiba? Mungkinkah dia mengerjaimu? Saya di sini. Siapa kau? Saya minta maaf. Saya salah masuk ruangan.
Saya juga tidak salah masuk tempat. Orang itu mengirim saya. Itu ruang VIP nomor 6. Jadi posisinya terbalik. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika kita pergi begitu saja? Apakah benar-benar tidak apa-apa? Kita sepakat bertemu pukul 8. Sekarang sudah pukul 8.20. Saya tidak punya kesabaran untuk menunggunya. Itu dia. Halo, Itu kamu. Kalian berdua saling mengenal. Tidak, bukan kami. tahu. Apa maksudmu kau tidak mengenalku? Aku bahkan menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkan saya. Tuan mudamu, wanita yang Anda minta untuk saya selidiki, adalah seorang penipu. Dia sengaja berpura-pura menjadi tabib dewa, dan menipu orang di mana-mana. Saya tahu dia penipu. Pergi dan menjauhlah. Hai, aku benar-benar bukan penipu. Hari itu di gunung. Saat kau sedang diburu, seorang wanita menyelamatkanmu. Wanita itu adalah saya. Tidak ada gelang. Kamu benar-benar penipu. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Jinlian, ayo pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Mungkinkah karena aku tidak memakai gelang itu, makanya dia tidak mengenaliku? Beraninya kau? Kau benar-benar berani membius tuan muda. Saya tamat. Anda salah paham. Apa yang saya masukkan ke sini adalah tonik untuk tuan muda. Apa kau menganggapku bodoh? Tuan muda dalam keadaan sehat. Dia sama sekali tidak butuh tonik. Saya melihat apa yang kau bawa di sini. Jelas merupakan obat perangsang untuk tuan muda. Kau ingin memanfaatkan kesempatan untuk naik ke tempat tidurnya. Obat perangsang. Masih berpura-pura bodoh. Kenapa kau tidak bercermin? Di cermin, lihat dirimu sendiri. Dan lihat seperti apa rupa dirimu. Tapi kau masih berhayal ingin naik ke tempat tidurnya demi status. Lihat saja hari ini. Aku akan memberimu pelajaran. Kalian berdua, tangkap dia untukku. Sampah tidak berguna. Aku harus turun tangan sendiri. Kau berani memukulku. Aku akan memastikan kau mati. Beraninya Anda menindas saya. Apakah Anda bosan hidup? Kau, berhentilah ikut campur. Apakah Anda akan rugi? Karena Anda sangat menganggur. Saya akan atas nama ibu Anda, memberi Anda pelajaran yang bagus. Saya salah. Saya salah. Tolong lepaskan saya. Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa dia kembali saat ini? Tuan muda, Jiang Wanli ini ingin membunuh kami. Itu karena saya memergokinya mencoba membius Anda dengan obat perangsang. Dia ingin membunuh kami untuk menutupi perbuatannya. Ya tuan muda, wajah saya bengkak karena dipukul olehnya. Wanita yang begitu kejam, tidak bisa dibiarkan. Tidak, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya tidak membius Anda dengan obat perangsang. Tuan muda ini buktinya. Jika kau tidak meracuninya, maka minumlah. Buktikan padaku. Ini. Aku, Kau tidak mau meminumnya. Kirim dia ke kantor polisi. tunggu, saya akan meminumnya. Tidak bisakah saya meminumnya saja? Meskipun tidak ada penawar untuk pil kejujuran, saya bisa menggunakan obat tidur untuk menekannya. Begitu Anda tertidur semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah selesai meminumnya. Sekarang Anda seharusnya percaya pada saya kan? Karena itu masalahnya. Masalah ini tidak akan aku kejar lagi. Sekarang kembali ke kamarku bersamaku. Dan terus pijat aku. Efeknya terakhir kali cukup bagus. Tuan muda, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia baru saja memukul kami. Dia memukul kami dengan keras. Anda harus menghukumnya dengan berat. Dia memukulmu. Kalianlah yang menjabatnya. Kau pantas mendapatkannya. Jika lain kali aku melihatmu lagi menindas orang lain, maka kau akan keluar dari keluargamu. Tuan muda, Muhuisi ini cukup masuk akal. Teknik pijatmu ini, siapa yang mengajarimu? Aku bertanya padamu, jawablah. Mengapa kau tidak bicara? Karena saya meminum sup ayam yang berisi pil kejujuran.
Jadi apapun yang Anda tanyakan kepada saya, akan saya jawab dengan jujur. Mengapa obat tidur itu belum bereaksi? Semangkuk sup itu benar-benar bermasalah. Bicara. Apa tujuanmu membuatku meminum pil kejujuran? Apa itu? Menanyakan tentang sejarah keluarga Anda. Siapa sebenarnya kau? Saya adalah. Berhenti berpura-pura bangun. Dia tertidur. The film was translated Bangun. and narrated by M Media. Apa yang sedang Anda lakukan? Karena kau sudah bangun. Maka mari kita lanjutkan pertanyaan sebelumnya. Siapa sebenarnya kau? Tentu saja saya adalah pelayan pribadi Anda. Berbohong. Kau mendekatiku. Apa tujuanmu? Tentu saja itu untuk mendapatkan uang Anda. Untuk datang dan merawat Anda. Masih berbohong. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Apakah kau tahu apa yang ada di dalam cangkir ini? Favoritmu pil kejujuran. Dia suka paling. Berhenti. Tanda lahirmu ini sebenarnya digambar. Bukan seperti itu. Aku Seseorang bawa minyak pembersih riasan dan tisu pembersih riasan ke sini. tidak. Kita bisa bicara. Bukan, mari kita bicara baik-baik. Mengapa Anda menghapus riasan saya? Itu sangat tidak sopan. Hei kau. Lepaskan saya. Mengapa itu kau? Dengarkan penjelasan saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Karena kau akan melakukan apa saja demi uang. Seret dia keluar untukku. Jangan pernah biarkan dia menginjakkan kaki setengah langkah pun di sini lagi. Mu Huaishi, sungguh bukan seperti yang Anda pikirkan. Dengarkan penjelasan saya. Sungguh bukan. Mu Huaishi. Lepaskan. Saya akan berjalan keluar sendiri. Lepaskan, lepaskan. Biarkan saya pergi. Kakak. Mengapa itu kamu? Cepat bantu saya melepaskan ikatan ini. Kakak, siapa sebenarnya yang telah kau sakiti sampai diikat seperti ini dan dibuang di jalan? Ceritanya panjang. Bawa saja saya pulang dulu. Aku telah menemukan lokasi dermawanku. Kirimkan alamatnya segera. Kemana dia pergi? Dia terlihat sangat cemas. Cepat ikuti mobil itu. Baik. Ini tempatnya. Dia di sini. Semuanya bersiaplah. Tuan berkata, ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika dia tidak mati, kita yang akan mati. Itu dia. Jika kau tidak ingin mati, serahkan dia padaku. Gawat. Mu Huaishi, dia dalam bahaya. Tunggu saya di sini. Baiklah. Apakah ada orang di sini? Mati kau. Mengapa kalian? Di mana dia? Apa yang kalian lakukan padanya? Dia yang mana? Maksudmu wanita yang menyelamatkanmu waktu itu? Dia sama sekali tidak ada di sini. Kau telah kami tipu. Anda mencari mati. Kurasa kau yang sedang mencari mati. Saudara-saudara serang. Kalian ini. Kau bersekongkol melawanku.
Berkali-kali, katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Kau ingin tahu? Setelah kau mati, saya akan membakar uang kertas dan memberitahumu. Mu Huaisi, reaksimu benar-benar cepat. Sayang sekali asap beracun ini. Meskipun kau menghirup sedikit saja, kau pasti akan mati. Mu Huaisi, kali ini tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu lagi. Tunggulah kematianmu perlahan. Siapa bilang tidak ada yang akan menyelamatkannya? Orang yang menyelamatkanku adalah dia. Cepat lari. Kita bukan tandingan wanita ini. Mu Huaisi? Ini adalah pil penawar yang saya buat sendiri. Ini bisa menetralkan racun di tubuh Anda. Bicara, siapa yang mengirimmu? Kau ingin kami mengkhianati Tuan kami. Bermimpilah. Saya beritahu kau, jangan buang waktumu. Bunuh atau siksa kami. Lakukan sesukamu. Karena Anda tidak mau bicara, maka tertawalah sampai mati. Saya akan bicara. Orang yang mengirim kami adalah seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam? Ya, setiap kali dia muncul, dia membungkus dirinya dengan rapat. Kami tidak tahu seperti apa wajahnya. Trik ini lagi. Apa yang terjadi? Mereka telah diracuni. Racun yang mereka konsumsi persis sama dengan yang digunakan oleh orang yang mencuri mutiara Wanbao sebelumnya. Jadi mereka bekerja sama dengan keluarga Bai. Sialan. Bagaimana Anda tahu mereka dari keluarga Bai? Ini yang aku temukan pada pencuri itu terakhir kali. Lambang ini hanya anggota keluarga Bai yang memilikinya. Bagaimana mungkin keluarga Bai memiliki racun ibu? Kalau begitu kematian ibu pasti terkait dengan mereka. Sialan. Ada apa? Siapkan mobil untuk ke rumah sakit. Tidak perlu. Dokter tidak bisa menyembuhkan saya. Ibu saya pernah berkata bahwa nyeri dada dan muntah darah adalah pertanda The film awal was dari racun tanpa hati. translated and Bagaimana ini narrated bisa by N terjadi? Media. Belum waktunya. Benar. Mutiara Wanbao bisa menekan racun dari racun tanpa hati. Saya harus menemukan mutiara Wanbao dalam 24 jam. Apakah Anda memiliki mutiara Wanbao? Saat ini, hanya itu yang bisa menyelamatkan saya. Aku tidak memiliki mutiara Wanbao. Aku juga bukan keturunan tabib dewa. Tapi aku bisa membantumu mencarinya. Bagaimana mungkin? Dia jelas memiliki tanda itu. Dalam 10 menit, aku ingin tahu keberadaan mutiara Wanbao. Ya, Apa sebenarnya yang salah denganmu? Mengapa jadi seperti ini? Ceritanya panjang. Saya akan ceritakan jika ada kesempatan. Sangat panas. Ini adalah tanda kedua dari racun tanpa hati yang bereaksi. Tubuh akan tiba-tiba memanas. Hasrat seksual akan benar-benar terlepas. Hanya hubungan seksual yang bisa meredakannya. Jiang Wanli. Kau. Saya minta maaf. Sekarang hanya Anda yang bisa membantu saya. rumah lelang di Sichen. Mutiara Wanbao akan dilelang malam ini. Haruskah kita pergi ke sana? Pergi. Tanpa mutiara Wanbao, saya akan binasa besok. Siapkan mobil segera. Ya, Ayo pergi. Saya telah untuk sementara menekan racun secara paksa. Penekanan paksa. Apakah akan ada efek sampingnya? Ya. Awalnya, saya bisa hidup selama 24 jam. Sekarang, saya hanya bisa hidup selama 12 jam. Kemana kita akan pergi? Rumah lelang. Aku masih memiliki beberapa urusan untuk diselesaikan. Kau pergi tunggu aku di kursimu dulu. Baiklah.
Jing Wanli. Bagaimana kau bisa ada di sini? Jika anjing bisa berada di sini, mengapa saya tidak bisa? Siapa yang kau panggil anjing? Jaga mulutmu. Siapapun yang merespons adalah orangnya. Kau. Ini adalah tempat kelas atas. Bagaimana bisa orang udik masuk ke sini? Jangan bilang kau dipelihara oleh seseorang yang dibawa oleh sugar daddy-mu. Anda tampak cukup akrab dengan proses ini. Sepertinya, ayah saya menggunakan metode yang sama persis, membawa Anda ke kelas atas. Kau. Saya adalah orang yang lebih tua darimu. Tunjukkan rasa hormat. Saya tidak peduli pria tua mana yang memeliharamu. Putuskan hubungan itu segera. Jangan pikir kau bisa lolos dari pernikahan keluargamu. Daripada mengkhawatirkan pernikahan saya, Anda seharusnya mengkhawatirkan kehidupan Anda sendiri yang menyedihkan. Setelah saya mengungkap kebenaran tentang kematian ibu saya akan mengirim Anda semua ke bawah untuk menemaninya. Tuan mudamu telah tiba. Ibu, dia sangat tampan. Dia juga bermargamu. Mungkinkah dia adalah pasangan pertunangan Jing Wanli? Bagaimana mungkin? Jing Wanli akan menikahi pria tua dari keluargamu. Pria tampan ini kebetulan memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Namun, dia mengenakan jam tangan senilai puluhan juta. Jam tangan Rose edisi terbatas. Latar belakang dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Kau harus tampil dengan baik dan cobalah untuk memenangkan hatinya. Suamiku, saya sudah menunggu Anda begitu lama. Anda akhirnya datang. Apakah dia benar-benar sugar daddy Jing Wanli? Pantas saja dia tidak mau menikah dengan pria tua dari keluargamu itu. Ternyata dia menemukan seseorang yang lebih baik. Ibu, cepat pikirkan solusinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak memiliki uang mahar 300 juta dari keluargamu, bagaimana keluarga baik kita akan selamat dari krisis ekonomi ini? Dia ingin keluarga baik kita mati. Kau, lelang dimulai. Silakan duduk. Duduklah dulu. Barang lelang pertama hari ini adalah kartu truf. Ini adalah mutiara Wanbao yang legendaris mampu menyembuhkan semua racun. Harga penawaran awal adalah 1,8 miliar. 1,8 miliar. Mengapa dia tidak merampok bank saja? Tepat sekali. Bahkan jika kita menjual semua aset keluarga baik kita tidak akan memiliki 1,8 miliar. Semahal itu. Mahal di mana? Harganya selalu segini. Jika Anda tidak mampu membelinya sendiri, Anda harus merenungkan diri Anda dengan benar tentang bagaimana Anda menjadi simpanan. Anda bahkan tidak bisa menghasilkan 1,8 miliar. Kau, jika kau punya kemampuan belilah. Sayang, saya ingin mutiara itu. Belikan untuk saya. Apa yang baru saja kau panggil aku? Bukankah Anda ingin menawarkan diri Anda kepada saya? Memanggil Anda sayang, seharusnya tidak berlebihan bukan? Tidak terlalu banyak. Aku suka mendengarnya. Panggil aku seperti itu lebih sering. 2 miliar. Aku akan mengambilnya. Memang wanita yang tahu cara menggoda memiliki nasib terbaik. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mutiara Wanbao telah direbut. Tuan pasti akan membunuh kita. Aku tidak ingin mati. Ibu pikirkan solusinya. Diam. Biarkan aku memikirkan solusinya. Itu bagus. Keracunan saya terselamatkan. Permisi, bisakah Anda membawa saya untuk menemui pemilik sebelumnya dari Mutiara Wanbao? Ya, silakan ikuti saya. Tunggu sebentar. Saya bisa pergi sendiri. Tunggu saya di sini. Oke. Ayo pergi. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Jika Jiang Wanli menelan mutiara itu, kita akan tamat. Ibu, apakah kau sudah memikirkan solusinya? Jangan khawatir. Saya punya bubuk tidur di tas saya. Kita akan mencari kesempatan untuk membius dia. Lalu mutiara Wanbao akan menjadi milik kita bukan? Dan kemudian kita akan mengirimnya ke tempat tidur pria tua keluargamu. Menjadikannya fakta yang tak terelakkan bagi mereka. Bahkan jika dia tidak ingin menikah dengannya saat itu, keluargamu akan demi reputasi mereka memaksanya untuk menikah. Ibu, itu brilian. Kalau begitu mari kita bertindak sekarang. Tuan, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Cara dia menatap saya aneh. Seolah aku adalah mangsanya. Nona, apa urusan Anda dengan saya? Karena kau adalah pemilik mutiara Wanbao ini. Kau pasti keturunan tabib dewa bukan? Kalau begitu, apakah kau tahu siapa keturunan tabib dewa itu? Saya tahu. Apa maumu dengannya? Aku telah diracuni oleh sejenis racun yang hanya bisa disembuhkan oleh keturunan tabib dewa. Dan jika aku ingin hidup, aku harus menemukannya. Karena kau membeli mutiara Wanbao milikku. Saya akan membiarkanmu melihat fotonya.
Orang ini. Mengapa orang ini sangat mirip dengan Mu Huaishi? Siapa nama orang ini? Namanya Mu Huainan. Dia adalah putra sulung keluargamu. Putra sulung keluargamu. Bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu bahwa Mu Huaishi memiliki kakak laki-laki? Karena saat dia berusia 5 tahun, keluargamu mengirimnya ke luar negeri. Jadi wajar jika kau belum pernah melihatnya. Karena Mu Huaishi adalah adik laki-lakinya. Apakah itu berarti dia termasuk keturunan tabib dewa? Dia memang. Dan dia tidak. Karena di setiap generasi keluargamu, hanya ada satu keturunan sejati. Dan hanya darahnya. Yang bisa menetralkan semua racun. Jika tidak, mengapa keluargamu saat dia masih kecil, mengirimnya ke luar negeri? Terima kasih telah memberitahuku hal ini. Aku ada urusan lain, aku akan pergi sekarang. Cepat. Selesai. Cepat bawa dia pergi. Jika tidak, kalau ada yang tahu, kita akan dalam masalah. Pergi. Mengapa dia belum kembali setelah sekian lama? Pergi dan periksa dia. Ya. Tuan mudamu, gawat, Nona Jiang menghilang. Apa? Saya sudah mengatur segalanya untuk pria tua dari keluargamu itu. Dia akan segera muncul. Kita hanya perlu menunggu dan menikmati pertunjukannya. Jing Wanli, tunggu saja kau untuk menjadi mainan pria tua itu. The film was Kau. translated Kapan and kau bangun? narrated by M Media. Aku tidak pernah pingsan. Kau, apa yang kau lakukan pada kami? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Dalam perjalananmu ke sana, aku meninggalkan sedikit kejutan. Alat kecil ini cukup manjur. Ini bisa membuat orang dalam 10 menit tidak bisa bergerak. Setelah 10 menit, kau akan memasuki kondisi birahi mutlak. Ini akan membuatmu ingin menerkam siapapun yang kau lihat. Jalang. Saya peringatkan kau, lepaskan kami, atau aku akan membunuhmu. Sebenarnya, tuan tuamu yang seharusnya kau temui itu, dia adalah pria yang kutemukan untukmu. 10 menit hampir berakhir. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bersabarlah sedikit lagi. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa, kau. Karena aku memakan mutiara Wanbao, aku seharusnya tidak memiliki masalah untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Mengapa rasanya lebih buruk daripada sebelum aku meminumnya? Mungkinkah legenda bahwa mutiara Wanbao dapat meredakan racun tanpa hati? Itu salah. Panas sekali. Aku perlu mandi air dingin untuk meredakan ini. Aku benar-benar tidur dengannya. Tapi aku tidak merasa begitu tidak nyaman lagi. Sepertinya mutiara Wanbao memberikan efek. Benar, dia sebelumnya mengatakan dia bukan keturunan tabib dewa, tapi dia jelas memiliki tanda itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah aku salah melihatnya hari itu? Karena dia bukan keturunan tabib dewa, maka aku tidak boleh terlalu terlibat dengannya. Kemana kau akan pergi? Kau sudah bangun. The film was translated and narrated Kau by tadi M Media. mencoba melarikan diri. Tidak ingin bertanggung jawab. Mengapa dia mencuri kalimatku? Bicara. Aku bukannya tidak ingin bertanggung jawab. Aku hanya, Menikahlah denganku. ini terlalu cepat. Kau tidur denganku dan kau masih merasa ini terlalu cepat. Kau hanya tidak ingin bertanggung jawab kan? Sejujurnya,
Perasaan yang kau berikan padaku tadi malam. Biasa saja. Kurasa setelah kau meningkat, kita bisa membicarakan masalah ini lagi. Jiang Wanli. Tuan muda, Nona Jiang melarikan diri. Haruskah kami mengejarnya kembali? Tidak perlu. Kau tidak perlu lari. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk mengejarmu. Kau. Mengapa dia menghapusku? Apakah teknikku begitu buruk sampai-sampai informasi kontak pun tidak layak dimiliki? Tuan muda, saya dengar di internet bahwa tanda seru marah melambangkan gairah. Saya pikir dia ingin menikah dengan Anda. Hanya saja waktunya belum tiba. Tidak masalah. Aku masih punya akun sekunder. Dia tidak tahu. Dia tidak menghapus akun sekunderku. Mengapa dia memblokirku? Dari melihat momen. Tuan muda, mereka yang diblokir dari momen biasanya adalah keluarga. Ini berarti Nona Jiang sudah menganggap Anda sebagai keluarga. Tuan muda sangat hebat. Enya, Dimengerti. brengsek. Cepat, jalankan. Kakak, ini adalah keberadaan ibumu saat dia menghilang dulu. Terlihat bahwa orang terakhir yang dia temui adalah Liu Qinfang. Oleh karena itu aku berspekulasi bahwa masalah yang melibatkannya disebabkan oleh Liu Qinfang. Pergi ke keluarga B segera. Baiklah, Menjauh, jangan sentuh aku menjauh. Menjauh, jangan sentuh aku menjauh. baiklah. Kalian berdua mundurlah dulu. Siapa sebenarnya yang melukai kalian berdua seperti ini? Aku akan membunuh mereka. Siapa yang akan kau bunuh? Aku. Itu kau. Kau yang melukai mereka seperti ini. Wanita beracun. Kenapa kau tidak mati saja? Kalian beberapa orang, para pembunuh yang membunuh ibuku masih hidup. Mengapa aku harus terburu-buru untuk mati? Ibumu meninggal karena kecelakaan. Apa hubungannya dengan kami? Jiang Wanli, apa yang kau lakukan padaku? Mengapa kakiku sangat sakit? Katakan padaku, apakah ibuku dibunuh oleh kalian? Aku baru saja mengatakannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekalipun kau bertanya 100 kali, jawabannya akan tetap sama. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau membunuh ibuku? Itu bukan aku. Tuan kami yang melakukannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kau berani membunuhku, tuan kami tidak akan melepaskanmu. Siapa tuanmu? Aku tidak akan mengatakannya. Jika aku bicara, dia akan membunuhku. Jika aku tidak bicara, kau akan membunuhku. Aku akan mati bagaimanapun juga. Mengapa aku harus memberitahumu yang sebenarnya? Kau melukai istri dan anakku dengan kejam. Kau mencari mati. Orang ini terlihat familiar. Kau adalah tuannya. Pembunuh yang membunuh ibuku. Ada apa? Apakah ada masalah? Aku akan membunuhmu. Dalam kondisimu saat ini, kau masih berpikir bisa mengalahkanku. Tunggu sampai kau melenyapkan racun tanpa hati di tubuhmu. Baru kembalilah untuk membalas dendam. Bagaimana kau tahu tentang racun tanpa hati? Karena racun di tubuhmu ditanam olehku. Dulu ibumu, demi mencuri penawar racun untukmu, dibunuh olehku. Kau binatang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Tunggu sampai kau bisa bertahan. Bulan terakhir ini dulu. Saat waktu untuk racun tanpa hati beraksi mendekat. Kondisi fisikku dan keterampilan medis, keduanya akan menurun. Aku yang sekarang sama sekali bukan tandingannya. Aku harus menemukan Mu Huainan dengan cepat. Hanya dia yang bisa membantuku. Ming Xiang, bantu aku mencari Mu Huainan. Di mana dia sekarang? Baiklah. Kakak aku menemukannya. Dia saat ini berada di dalam negeri. Kakak, dia adalah orang yang merupakan putra sulung keluargamu dan juga tunangan aslimu. Tunangan. Lihat informasinya. Kebetulan sekali. Dia sebenarnya adalah tunanganku. Tapi yang aneh adalah
Saat aku memeriksanya terakhir kali, orang ini tidak ada di keluargamu. Tapi sekarang dia tiba-tiba muncul di basis data keluargamu. Abaikan hal itu. Selama tunanganku adalah dia itu sudah The film cukup. was Hubungi dia translated lagi. and Katakan saja narrated aku by ingin Ed menemuinya. Media. Aku akan menelepon sekarang. Tidak peduli apapun, kali ini aku harus menemuinya. Aku pasti harus menghilangkan racun di tubuhku. Tuan muda, tunangan Anda baru saja menelepon. Katanya, dia ingin bertemu dengan Anda besok. Aku tidak akan menemuinya. Baiklah, Tunggu sebentar. Aku masih harus menemuinya. Katakan padanya untuk mengirim alamatnya. Ingat untuk memberitahunya. Jangan sampai terlambat. ya, Aku berniat mengejar Wan Lei. Aku tidak boleh memiliki hubungan ambigu dengan wanita lain. Jika aku melakukannya, Wan Lei tidak akan menyukaiku. kakak. Jika terjadi sesuatu nanti, segera hubungi aku. Siapa itu? Ini aku. Apa yang kau lakukan di sini? Berpakaian begitu cantik. Apakah kau berjanji untuk bertemu kekasih baru? Apakah kau cemburu? Tidak. Tidak apa-apa. Jika kau mengakuinya, aku akan sangat senang. Aku cemburu. Maka kau benar-benar seorang pecinta makanan. Mengapa kau datang ke sini hari ini? Siapa sebenarnya yang kau ajak bertemu? Itu bukan urusanmu. Dia sudah tiba. Kalau begitu suruh dia datang ke ruang pribadi 908. Aku akan menunggunya di sini. Karena kau juga punya janji, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal selamanya. Ruang pribadi 908. Bukankah itu ruang pribadi Mu Huaishi? Mungkinkah Mu Huainan marah? Karena aku membatalkan janji dengannya. Jadi dia sengaja mengirim adik laki-lakinya untuk menemuiku. Lupakan saja, mungkin aku tidak perlu pergi. Kalau begitu, aku akan membeli hadiah nanti dan memberikannya kepada Mu Huaishi. Aku berharap setelah dia menerima hadiah itu, dia bisa tenang. Begitu banyak waktu telah berlalu. Mengapa wanita itu belum tiba? Tuan muda, Nona Bai baru saja memberitahu saya, dia ada urusan hari ini dan tidak bisa datang. Ini adalah hadiah permintaan maafnya untuk Anda. Dia berharap Anda tidak marah padanya. Di mana dia sekarang? Saya tidak tahu. Hadiah ini dikirim secara anonim. Buang benda ini. Ya. Dan Tuan Muda Huainan, kembali ke negara ini beberapa bulan lalu. Nyonya tua berencana untuk mengadakan perjamuan penyambutan. Dia berharap Anda bisa hadir juga. Perjamuan penyambutannya. Apa hubungannya denganku? Aku tidak akan pergi. Tapi bagaimanapun dia adalah kakak laki-laki Anda. Dia hanyalah anak angkat. Dia tidak memiliki hubungan darah denganku. Tapi ini adalah keinginan Nyonya tua. Dia bilang, jika Anda tidak pergi, dia akan melakukan mogok makan. Baiklah. Saat waktunya tiba, beritahu aku waktu yang tepat. Saya akan hadir tepat waktu. Ya. Wanita ini baru saja tidur denganku 2 hari yang lalu, dan sekarang dia pergi dengan pria lain. Di mana Mu Huainan? Mu Huaishi? Mengapa harus kau? Bukankah itu aku? Siapa yang kau harapkan? Itu bukan urusanmu. Mengapa kau mengikutiku? Kau?
Apa yang kau inginkan? The film was translated and narrated by M Media. Jiang Wanli. Apa? Jika kau tidak terus mendesakku, aku tidak akan jatuh ke kolam. Kau, Teknik jarum esmu, mengapa lebih lemah dari sebelumnya? jarum es membutuhkan energi dalam untuk diaktifkan. Tubuhku saat ini telah terkorosi oleh racun tanpa hati, membuatnya sulit untuk mengerahkan energi dalam. Kekuatan jarum es juga melemah karenanya. Mu Huaishi, lepaskan aku. Airnya terlalu dingin. Aku harus keluar. Siapa di sana? Jangan memanfaatkan situasi ini. Pakaianku basah semua. Antar aku untuk berganti pakaian. Ini pakaian yang aku suruh seseorang untuk membelikannya untukmu. Pergilah mencobanya. Lihat apakah itu pas. Terima kasih. Tunggu sebentar. Pria yang datang bersamamu hari ini. Apakah dia pacar barumu? Itu sahabatku. Karena dia bukan pria barumu. Maka mengapa kau tidak mau menikah denganku? Jika teknikku tidak bagus, aku bisa berlatih lebih banyak. Begitu inginnya kau menikah denganku. Tapi aku tidak ingin menikah denganmu. Mu Huaishi, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup. Agar tidak menghambatmu, aku hanya bisa melakukan ini. Saya minta maaf. Tuan muda, Nyonya tua ingin Anda menemuinya. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan mudamu kebetulan sekali. Kau mengenalku. Mengapa reaksinya seperti ini? Apakah dia tidak tahu bahwa aku adalah tunangannya? Tapi ini juga bagus. Ini menyelamatkannya dari keharusan membenciku. Aku melihat fotomu di surat kabar. Jadi begitu rupanya. Apa yang baru saja kau lakukan? Aku datang mencari seseorang, tapi tidak menemukannya. Aku baru saja akan kembali ke aula utama. Apakah kau ingin ikut? Baiklah. Begitukah? Ya, Nenek, Besan, ini adalah cucu kecil yang sudah kubicarakan padamu tentang Mu Huaishi. Dialah orangnya yang memiliki pertunangan dengan putrimu. Sugar Daddy Jin Wanli sebenarnya adalah tuan muda dari keluargamu. Sialan, jika aku tahu lebih awal, aku The tidak film akan was memberikan pertunangan translated ini and kepada Jin narrated Wanli. by M Pria Media. sebaik ini, dia sama sekali tidak pantas mendapatkannya. dia adalah kalan istriku. Benar sekali, itu dia. Dia mungkin masih belum tahu bahwa Jin Wanli adalah orang yang memiliki pertunangan dengannya. Sepertinya aku masih punya kesempatan. Kalian berdua harus berkomunikasi dengan baik. Kalian akan menghabiskan sisa hidup bersama mulai sekarang.
Kakak Huaisi, Aku ingin memutuskan pertunangan. Apa yang kau katakan? Kau ingin membatalkan pertunangan ini. Mengapa? Nenek, di dalam hatiku aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Selain dia, aku tidak akan menikahi orang lain. orang yang dia sukai, pasti Jin Wanli. Wanita terkutuk itu, mengapa dia selalu merusak rencanaku? Sialan, Apa kau tahu apa yang kau katakan? Pernikahan antara keluargamu dan keluarga Bai diatur secara pribadi oleh orang tuamu. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Akulah yang akan menikah, bukan mereka. Mengapa aku tidak bisa memutuskannya? Aku menetapkan aturannya sekarang. Pertunangan ini hari ini. Aku harus memutuskannya. Kau bersikap tidak masuk akal. Wanita liar mana yang telah memikatmu seperti ini? Beritahu aku namanya. Dan aku akan mencari seseorang untuk menanganinya. Jika kau menyentuhnya, aku jamin keluarga bayi tidak akan selamat besok. Kau anak durhaka. Kau mencoba membunuhku dengan kemarahan. Nyonya tua, Nenek, Nyonya tua. cepat panggil dokter. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? dia sudah baik-baik saja sekarang. Namun orang tua memiliki kesehatan yang rapuh dan tidak bisa menahan stres lagi. Mulai sekarang, mohon berhati-hati. Kakak Huaisi. Aku melihat Nenek. Sepertinya benar-benar peduli dengan pernikahan ini. Masalah pembatalan pertunangan. Aku tidak akan memutuskannya. The film was translated and narrated by M Media. Silakan bicara. Saya mendengarkan. Apa yang perlu saya katakan? Mungkin sedikit lancang bagimu. Saya harap kau tidak marah. Jangan khawatir. Katakan saja. Hanya saja saya punya teman yang mengidap penyakit aneh. Hanya darahmu yang bisa menyembuhkannya. Saya tidak bicara omong kosong. Rumah sakit telah melakukan tes dan menemukan bahwa darahmu cukup cocok untuknya. Itulah mengapa saya berharap. Jadi, kau berharap saya mendonorkan darah untuk temanmu? Apakah itu boleh? Saya bisa memberimu banyak uang. Lagi pula jumlah darah yang diambil sedikit. Itu tidak akan memengaruhi. Bisa segera memberikan darah itu padanya. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan meneleponmu besok. Ini kartu nama saya. Jiang Wanli. Dia tidak akan mengenaliku kan? Seharusnya saya tidak memberikan kartu nama saya jika tahu. Nama yang sangat indah. Terima kasih. Kalau begitu sudah diputuskan, sampai jumpa besok. Tuan mudamu, saya sudah sampai di rumah sakit. Kau sudah sampai. Telepon saya. Mu Huaishi, mengapa kau di sini? Mengapa kau ada di sini? Apakah kau sakit? Saya tidak butuh perhatianmu. Nona Jian, maaf membuat Anda menunggu. Tidak apa-apa. Saya juga baru saja sampai. Kalian berdua saling kenal. Kebetulan sekali, kau juga di sini. Abaikan dia. Ayo pergi duluan. Aku tidak peduli bagaimana kalian berdua saling mengenal. Tapi aku beritahu kau, Mu Huainan ini, dia bukan orang baik. Aku sarankan kau menjauh darinya. Hoize, saya tahu kau tidak menyukai. Saya kakak laki-lakimu, tapi tidak perlu bagimu. Tepat di depanku, untuk menabur perselisihan bukan. Semua yang kukatakan adalah benar. Kau harus mempercayaiku. Mengapa saya harus mempercayaimu? Lagi pula saya sudah dewasa. Orang baik dan orang jahat. Saya bisa membedakannya dengan jelas. Saya tidak butuh kau khawatir. Bagaimana hasilnya? Darahnya sudah diambil. Cepat ambil, dan gunakan untuk temanmu. Terima kasih. Terima kasih tuan mudamu. Sebutkan hargamu. Saya akan mentransfer uangnya padamu. Bagaimana saya bisa menerima bayaran dari tunangan saya sendiri? Bagaimanapun, kau adalah calon istri saya. Kau tahu segalanya. Baiklah, berhenti melamun. Cepat pergi dan bawa itu ke temanmu.
Ini darahmu Huainan. Bawa ini untuk diuji. Untuk melihat apakah bisa menetralkan racunnya. Tes itu membutuhkan waktu. Apa kau sanggup menunggu? Baik. Segalanya berjalan terlalu mulus. Ini memberi saya perasaan. Firasat buruk. Mengujinya. Membuat saya merasa lebih aman. Baiklah. Tidak ada yang serius. Tidak ada cedera berat. Dia hanya pingsan karena ketakutan. Kalau begitu aku akan menghubungi keluarganya. Halo. Nenek, Apakah kau ingin mati? Beraninya kau mengendarai mobil dan menabrak nenekmu. Saya rasa kaulah yang ingin mati. Kakak Huaisi, wanita ini, tidak hanya dia, menabrak nenekmu dengan mobilnya. Dia juga menabrakku. apa yang terjadi dengan nenekku? Kami baru saja berkendara. Nenekmu tiba-tiba berlari masuk. Aku sudah menginjak rem dengan sangat mendadak. Itulah sebabnya aku tidak menabraknya. Tapi dia tetap ketakutan hingga pingsan. Kau berbohong. Mengapa nenekmu tanpa alasan berada di tengah jalan? Apakah dia ingin mati? Saya sudah mengatakan yang sebenarnya padamu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Kakak Huaisi, kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Dia pasti mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Aku percaya atau tidak, kau tidak berhak memutuskannya. Kakak Huaisi, apa maksudmu dengan ini? The Apakah film kau was memanggil ambulans? translated Tidak and perlu. narrated Saya by sudah M. memberinya Media. obat. Tidak ada yang serius. Dia seharusnya bangun sebentar lagi. Huaisi, apakah itu kamu? Nenek ini aku. Nenek. Nenekmu, apakah nenek masih ingat? Siapa yang menabrak nenek tadi? Itu dia. Dia memukulku. Itu benar-benar kau. Aku sudah menduganya. Kau adalah orang yang mengendarai mobil dan menabrak nenek. Kakak Huaisi, kita harus segera memanggil polisi dan menangkapnya. Nyonya tua, berpikirlah dengan jernih. Saya tidak memukulmu. Tepat sekali. Apakah matamu sudah rabun? Itu kamu. Aku melihatmu dengan mata kepalaku sendiri. Keluar dari mobil ini. Huaisi, Ji, cepat tangkap dia. Ya, nenek. Berhenti. Kalian begitu banyak menindas seorang wanita lemah. Jika berita ini tersebar, bukankah kalian takut ditertawakan? Ini adalah masalah yang menyangkut keluargamu kami. Mengapa kau ikut campur? Urusan keluargamu adalah urusan saya. Wanli dan saya akan segera menikah. Tentu saja saya punya hak untuk ikut campur. Kalian berdua akan menikah. Itu benar. Wanli adalah tunangan saya. Minggu depan, kami akan mengadakan pernikahan. Apa? Dia tunanganmu. Dia baru saja mencoba menabrak dan membunuhku. Aku melarangmu menikahinya. Nenek, segalanya memerlukan bukti. Apakah dia memukulmu atau tidak? Mari kita periksa rekaman pengawasan, dan kita akan tahu bukan. Lihat dengan jelas. Kau sendiri yang menabraknya. Cara kau memperlakukan kakakku tadi. Cepat minta maaf pada kakakku. Kita akan segera menjadi keluarga. Jangan terlalu mempermasalahkan segalanya. Itu benar. Aku lupa memberitahumu. Kakak Huaisi dan aku juga akan menikah. Itu hari Selasa depan. Saat waktunya tiba, nenek harus datang. Mo Huaisi benar-benar akan menikah. Dan pengantin wanitanya adalah Bai Jie. Saya tidak menyangka adik laki-laki saya. Tanggalnya sudah ditetapkan. Bagaimana kalau kita buat keputusan saat itu? Jangan menolak saya. Anggap saja itu sebagai imbalan bagi saya, yang telah membantumu keluar dari kesulitan hari ini. Kakak, laporan laboratorium sudah keluar. Darahmu Huainan dan darah orang biasa tidak ada bedanya. Itu sama sekali tidak bisa menetralkan racunnya. Pria berbaju hitam itu benar-benar membohongiku. Dia sengaja mengalihkan perhatianku ke arah Mo Huainan, membuatku kehilangan waktu untuk mencari keturunan dari tabib dewa. Tuan mudamu, saya minta maaf. Saya ada urusan hari ini. Masalah ini, mari kita bicarakan lain hari. The film was translated and narrated by M. Media.
Di mana tempat ini? Tuan Muda Huaishi akhirnya akan menikah. Saya pikir garis keturunan keluargamu akan berakhir di sini. Lagi pula, dia adalah satu-satunya pewaris keluargamu. Mu Huaishi adalah satu-satunya pewaris darah keluargamu. Lalu, siapa Mu Huainan itu? Tepat sekali. Hanya jika Tuan Muda Huaishun memiliki pewaris, keluargamu bisa melanjutkan warisannya. Adapun Mu Huainan, apakah dia seorang putra angkat menikah atau tidak berdampak pada keluargamu. Sialan. Aku tertipu lagi. Mu Huainan sebenarnya hanyalah anak angkat. Karena itu, dia sama sekali bukan tunanganku. Tunanganku adalah Mu Huaishi. Di mana Mu Huaishi? Tuan Muda sedang mengadakan pernikahan di lantai bawah. Nona Bai, apakah Anda setuju untuk menikahi pria di samping Anda ini, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, dan selalu berada di sisinya, dan tidak pernah meninggalkannya? Saya bersedia. Aku tidak. Jing Wanli, masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Tentu saja aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku adalah tunangan Mu Huaishi. Apa maksudmu? Aku adalah putri sulung yang asli dari keluarga Bai. Bai Jiye tidak lebih dari anak dari seorang selir. Ibunya baru membawanya ke dalam keluarga setelah ibuku meninggal. Saat itu, aku kebetulan sedang tidak berada di keluarga Bai. Itulah sebabnya keluarga Bai mengumumkan secara terbuka bahwa dia adalah putri sulung kakak Huaishi. Tidak seperti yang dia katakan. Kau harus mempercayaiku. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ming Xiang, Kakak, Kontrak pernikahan. ini adalah surat nikah kami. Bukti hitam di atas putih tidak akan berbohong. Karena kau sudah tahu ini sejak awal, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku sendiri baru mengetahuinya. Kakak Huaishi, ini palsu. Tolong percayalah padaku. Oke, tidak seperti yang dia katakan. Penjaga. Seret dia keluar dari sini untukku. Mulai sekarang tanpa izinku. Dia benar-benar dilarang untuk menginjakkan kaki setengah langkah pun ke kediaman keluargamu. Kakak Huaishi, lepaskan aku. Kakak Huaishi, percayalah padaku. Kakak Huaishi, lepaskan aku. Sejak saat ini, posisi Nyonya Muda sedang kosong. Kamu datang dan isi posisi ini. Ini sangat mendadak. Tunggu aku. Tidak perlu menunggu. Ming Xiang, kakak ipar. kakak ipar apa? Wanli, mulai sekarang baik dalam keadaan sehat, maupun sakit, miskin, maupun kaya. Saya bersedia berada di sisimu. Dan tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Aku, Wanli. Tabib, bagaimana keadaannya sekarang? Tubuhnya telah terkikis parah oleh sejenis racun. Seluruh tubuhnya tidak ada daging yang tersisa. Saat ini, dia hanya bertahan dengan seutas napas. Dia hanya bisa hidup beberapa jam paling lama. Kamu harus menyelamatkannya. Berapapun biayanya, saya bersedia. Ini bukan masalah uang. Di pasaran, saat ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkan racun ini. Kami telah melakukan yang terbaik. Kami sungguh menyesal. Wanli. Jangan takut. Saya pasti akan menemukan penawarnya. Saya pasti akan menyelamatkan nyawamu. aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu bersusah payah mencari penawarnya. Karena di dunia ini, sama sekali tidak ada yang namanya keturunan tabib dewa. Keturunan tabib dewa. Bisakah dia menyembuhkan racunmu? Darahnya bisa menyembuhkan semua racun. Termasuk racun di dalam tubuhku. Kalau begitu sekarang saya akan pergi mencarinya untukmu. Percuma saja Mu Huaishi. Aku sudah mencarinya. Orang itu benar-benar tidak ada. Pernikahan itu, aku tidak akan melanjutkannya bersamamu.
Aku percaya, kamu bisa menemukan pengantin yang lebih baik dariku. Dan lebih cocok untukmu. Aku ucapkan selamat atas kebahagiaanmu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Pengantin saya hanya bisa kamu. Jiang Wanli. Kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Saya pasti bisa menyelamatkanmu. Cepat bangun. Bangun. Permisi, Tuan. Rumah sakit kami tidak mengizinkan. Mayat disimpan di luar terlalu lama. Kami harus segera membawa jenazah itu pergi. Dia belum mati. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tuan, perilaku Anda sangat menyulitkan kami. Jiang Wanli. Keluar. Bau apa itu? Sepertinya itu berasal dari mayat tersebut. Tuan, karena nona muda ini meninggal karena keracunan, tingkat pembusukan tubuhnya 100 kali lipat dari orang yang meninggal pada umumnya. Kami harus segera mengkremasinya. Tunggu sebentar. Beri kami 5 menit lagi. Setelah 5 menit, kau boleh membawanya pergi. Nenek. Mengapa nenek di sini? Nenek sudah mendengar tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Dia adalah penyelamat hidupmu. Jika dia dalam masalah, kita harus mengulurkan bantuan. Tapi dia sudah. Dia tidak mati. Hanya saja racun di tubuhnya menyebabkan dia shock setelah racun itu bereaksi. Bagaimana kamu tahu itu? Kakekmu memberitahuku. Bagaimanapun dia adalah seorang tabib dewa. Tidak ada yang mengerti hal-hal ini lebih baik darinya. Kakek adalah tabib dewa. Lalu bukankah saya? Keturunan tabib dewa. Darahmu bisa menyembuhkan racun Nona Jiang. Apa yang kita tunggu lagi? Saya akan pergi menyelamatkannya sekarang. Berhenti. Jin Wanli bukanlah penyelamatmu. Aku orangnya. Apakah kamu pikir saya masih akan mempercayai kata-katamu sekarang? Jika kamu tidak ingin mati cepatlah. Enya. Kakak Huaisi. Aku tidak hanya menyelamatkanmu. 6 tahun lalu aku juga memiliki hubungan intim denganmu. Apa? Apakah kau masih ingat gelang ini? Malam itu, aku memakainya. Penawarku, kita akan bertemu lagi. Bisakah kau sekarang mempercayaiku? Gelang itu bisa dipakai oleh siapa saja. Itu tidak berarti apa-apa. Jika kamu mencoba The menghasut lagi, film was saya jamin, translated and saya akan narrated membuat by keluarga M Baileynya Media. besok. 6 tahun lalu setelah aku melakukan hubungan 1 malam denganmu, aku melahirkan anak ini. Dia bisa membuktikan semua yang kukatakan adalah benar. Hanya sembarangan mengambil anak di jalanan dan mengklaim dia adalah putra saya. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Saya tahu kau tidak akan mempercayaiku. Itulah mengapa saya melakukan tes paternitas untukmu. Huaisi, gen kalian identik. Dia benar-benar anakmu. Nenek, tes DNA bisa dipalsukan. Apakah itu palsu atau tidak bisa ditentukan dengan satu pemeriksaan? Pergi dan periksa. Apakah ini nyata? Ya. Nyonya ini nyata. Sekarang, apa yang ingin kau katakan? Cicitku yang berharga. Kemarilah biarkan nenek Tam meluka Amho. Huaisi, tidakkah kau akan datang dan memeluk putramu? Taktikmu mungkin bisa menipu nenek saya. Tapi kamu juga ingin menipu saya. Berhenti. Nenek, Jiang Wanli telah menyakitimu begitu banyak. Mengapa kau masih menyelamatkannya? Orang seperti dia mati adalah keuntungan bagi masyarakat. saya tahu persis orang seperti apa dia.
Saya harus menyelamatkannya hari ini. Bawa dia pulang. Ya, Buang dia ke hutan belantara untuk memberi makan anjing liar. Jangan khawatir. Aku akan membuat YC menikahimu ke dalam keluarga dengan perayaan besar. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu kehilangan muka di depan cicitku. Mata anak ini, mengapa begitu aneh? Seperti dia tidak memiliki kesadaran. Di mana tempat ini? Jiang Wanli. Bukankah akhirnya kau jatuh ke tanganku? Mu Huainan. Kenapa harus kamu? Aku tidak menyangka, racun tanpa hati akan matang. Lebih cepat dari yang kuperkirakan. Tidak apa-apa, aku bisa mengirimmu dan ibumu untuk bersatu kembali di alam bakal lebih cepat. Ternyata itu kamu. Kamu yang menanamkan racun tanpa hati di dalam diriku. Benar sekali. Bukan hanya aku yang menanam racun di dalam dirimu. Aku juga membunuh ibumu. Apel, apakah kau membenciku? Aku akan membunuhmu. Kau sudah menghadapi kematian. Namun kau berani mengancamku. Aku akan mengirim kalian ibu dan anak untuk bersatu kembali sekarang juga. Mu Huaixi, mengapa kau? Beraninya kamu bersekongkol melawan orang saya. Benar-benar mencari mati. Wanli sekarang sudah tidak apa-apa. Saya akan memberikan darah saya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa racunnya menyebar lebih cepat? Wanli, bangun. Bagaimana mungkin? Racun tanpa hatimu seharusnya sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Darahnya juga seharusnya tidak bekerja secara logika. Bagaimana kau masih bisa menggunakan jarum es? Ini membuktikan bahwa langit pun membantuku. Takdirku bukanlah untuk binasa. Sebaliknya, waktumu untuk mati telah tiba. Apakah kau pikir kalian berdua saja bisa membunuhku? Aku. Bagaimana rasanya racun tanpa hati itu? Racun yang kau tanam di dalam diriku. Mustahil. Bagaimana The mungkin film kau was memiliki translated benih racun and tanpa hati? narrated by Sebuah Anna rahasia. Media. Kamu yang menciptakan racun tanpa hati, lalu menggunakan dirimu sendiri sebagai kelinci percobaan, adalah hal yang sangat pantas. Nikmatilah siksaan ini sepenuhnya. Kirim dia ke kantor polisi. Untungnya saya tiba tepat waktu. Huaixi, terima kasih. Ayo pergi, saya akan mengantarmu pulang. Xiongcheng, mengapa kamu bersama Bai Jie, putramu? Tentu saja dia bersamaku. Putramu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiongcheng adalah adik laki-lakiku. Sejak kapan dia menjadi putramu? Omong kosong, aku bukan adik laki-laki Emo. Aku adalah bayi kesayangan ibu. Jing Wanli, apakah kau mendengarnya? Bai Jie, apa yang telah kamu lakukan pada adik kecilku? Mengapa dia jadi seperti ini? Xiongcheng, Enya, siapa yang mengizinkanmu menyentuh cicitku? nyonya tuamu. Xiongcheng adalah adik kandungku. Jangan biarkan Bai Jie menipumu. Tes paternitas untuk Huaixi dan Xiongchen menunjukkan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Xiongchen adalah cicitku. Benarkah? Itu tidak mungkin. Xiongcheng jelas-jelas adik laki-lakiku. Apakah kau akan mempertanyakan hasil tes paternitas itu? Cepat pergi dari rumah keluargamu kami. Berhenti mengganggu Huaixi dan Ji. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu. Tidak ada yang berhak mengusirnya. Saya juga tidak akan bersama. Bai Jie, aku. Ayah, apakah ayah meninggalkan ibu dan aku?
Aku anak yang sangat baik. Tolong jangan tinggalkan aku. Kakak Huaisi, kau tidak tahu bagaimana aku membesarkannya sendirian selama bertahun-tahun ini. Berapa banyak makian yang kutahan, berapa banyak penderitaan yang kulalui. Kau boleh mencampakkanku, tapi kau tidak bisa mencampakkan Xiancheng kita. Kau mencuri ayahku. Aku membencimu. The film was Xiancheng, translated aku kakak and perempuanmu. narrated by Tidakkah Media. kamu mengingatku? Perasaan ini sangat familiar. Kau bukan kakak perempuanku. Aku membencimu. Xiancheng. Denyut nadi ini. Dia jelas telah terkena sihir. Tidak heran dia bertingkah aneh. Dan dekat dengan Bai Jie. Diam Wenli. Tidakkah kau dengar? Xiancheng menyuruhmu pergi. Pergi dari sini. Wanli, Ayah, tolong jangan. Tinggalkan ibu dan aku. Jika kau berani melangkah keluar diri, aku akan mati tepat di depanmu. Nenek. Haruskah kamu mengancam saya? Ini bukan ancaman. Aku benar-benar akan melakukannya. Kau harus pergi. Jika kau pergi seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk melihatku lagi. Baiklah. Saya tidak akan pergi. Tolong jangan sakiti dirimu sendiri. Kau juga harus berjanji bahwa mulai hari ini, kau tidak boleh menemui wanita itu Jiang Wenli. Tabib, bagaimana keadaan adik saya? Dia sudah keluar dari bahaya sekarang. Dia akan segera sadar. Terima kasih. Mengenai masalah Bai Jie, bagaimana perkembangannya? Bai Ji sudah. Saya kirim ke kantor polisi. Orang tuanya, karena dicurigai menggunakan barang terlarang, sudah ditangkap untuk penyelidikan. Adapun Mu Huainan, dia sudah mati. Karena Rakin tanpa hati. Ya, Bagus sekali. Pembalasan ibu akhirnya tercapai. Kakak, Xiancheng, kamu sudah bangun. Sun Cheng, bagaimana perasaanmu? kakak kiper ayah. Aku merasa cukup baik. Ayah ipar. Panggilan macam apa itu? Karena dia adalah kakak kiparku. Sekaligus ayahku. Kakak, masalah yang kau minta untuk aku selidiki telah The film membuahkan was hasil. translated Sun Cheng memang and anak presidenmu. narrated by Apa? Media. Apa kau sangat terkejut? Ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Aku meminta orang mencocokkan DNA dari semua wanita di negara ini dengan Sun Cheng. Tebak apa? Anak itu adalah anakku. Jadi 6 tahun yang lalu, wanita itu adalah kamu. Apa 6 tahun yang lalu? 6 tahun lalu, saya tidak sengaja diracuni dan tidur dengan seorang wanita. Tapi saya tidak bisa mengingat wajahnya. Namun saya ingat gaya gelangnya. Maksudmu, gelang yang saya berikan pada Xiancheng. Ya, kemudian kamu memakai gelang itu lagi dan menyelamatkan saya. Saya selalu mengira kamu adalah orang yang sama. Tapi di antaranya, terlalu banyak hal yang terjadi. Itulah sebabnya kita baru saling mengenali sekarang. Jadi begitu rupanya. Saya tidak menyalahkanmu. 6 tahun lalu, saya mengalami kecelakaan mobil dan koma selama 3 tahun. Itulah sebabnya banyak hal yang tidak bisa saya ingat. Saat saya terbangun, Xiancheng sudah berusia 2 tahun. Lalu ibu, saya tiba-tiba meninggal karena racun yang bereaksi. Jadi saya selalu mengira Xiancheng adalah anak ibu saya. Itu sangat rumit. Setelah mendengar semua itu, aku merasa otakku mau meledak. Itu tidak penting. Yang penting adalah setelah semua liku-liku ini, kita akhirnya kembali bersama. Ya, keluarga kita akhirnya bersatu kembali.